Widih, lagi baca mana? Gue lagi baca tentang tragedi Bandung Lautan Api. Oh alah, tapi lu tahu nggak kalau cerita itu termasuk cerita sejarah? Oh, gue tahu cerita sejarah yang pernah diajari sama Berarti kan? Iya, betul banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Adi Syabani dari Sekolah SMK Negeri 54 Jakarta, kelas 12 jurusan TKJ. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan dari Sekolah SMK Negeri 54 Jakarta, kelas 12 jurusan TKJ. Di sini kami akan memaparkan materi tentang teks cerita sejarah. Berikut adalah materinya. Tahukah kamu, cerita seperti Kemelut di Majapahit, Candi Borobudur, Proklamasi Kemerdekaan, Danau Toba, atau cerita tentang tragedi Bandung Lautan Api. Nah, itu adalah contoh dari teks cerita sejarah. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang teks cerita sejarah. Pendahuluan. Apakah kamu pernah membaca cerita asal-usul suatu benda atau peristiwa? Yap, teks cerita tersebut bisa kita katakan sebagai teks cerita sejarah. Nah, tahu kan kamu apa yang dimaksud dengan sejarah? Jadi, sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan dari berbagai macam peristiwa. Nah, peninggalan-peninggalan itu yang disebut sebagai sumber sejarah. Nah, berikut ini adalah pengertian dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Teks cerita sejarah menceritakan peristiwa yang pernah terjadi yang diceritakan dengan imajinasi penulis meski tetap bersumber pada sejarah. Teks cerita sejarah juga mengandung nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat seperti nilai pendidikan, sosial, budaya, moral, religi, dan lain-lain. Nilai dalam teks cerita sejarah bisa disajikan secara eksplisit atau langsung, atau implisit atau secara tidak langsung. Nah, apa aja sih jenis-jenis dari teks cerita sejarah? Yang pertama, itu ada teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi yaitu jenis teks cerita sejarah yang tidak nyata. Contohnya, itu ada novel, cerpen, legenda, dan roman. Yang kedua, teks cerita sejarah non-fiksi. Teks cerita sejarah non-fiksi yaitu jenis cerita sejarah yang nyata. Contohnya, itu ada biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Teks cerita sejarah juga memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah 1. Disajikan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu kejadian. 2. Bentuk teks cerita ulang atau recount text. 3. Sering menggunakan konjungsi temporal seperti lalu, kemudian, sejak, selama, hingga, dan lain sebagainya. 4. Isi teks sejarah berupa fakta yang terjadi di masa lalu. Dan yang terakhir adalah penyajian teks cerita sejarah ditulis secara kronologis. Untuk struktur teks cerita sejarah, berdasarkan jenisnya, struktur teks sejarah ada dua strukturnya, yaitu struktur teks cerita sejarah fiksi dan struktur teks cerita sejarah non-fiksi. Yang pertama, kita akan bahas struktur teks cerita sejarah non-fiksi. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari sebuah teks cerita sejarah yang berisi suatu gambaran tentang sebuah peristiwa sejarah. Biasanya, pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. Selanjutnya, urutan peristiwa. Peristiwa dan masalah merupakan bagian dari suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Pada bagian ini dijelaskan tentang sebuah peristiwa yang terjadi pada sebuah kehidupan di masa lalu. Yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu reorientasi. Reorientasi merupakan bagian penutup. Bagian ini berisi pandangan dari penulis terhadap kejadian yang diceritakan. Reorientasi bersifat opsional.
boleh ada, boleh juga tidak ada. Berbeda dengan struktur teks cerita sejarah non-fiksi, teks cerita sejarah fiksi memiliki kesamaan struktur dengan novel dan cerpen. Ketiganya termasuk ke dalam cerita ulang atau jenis cerita ulang. Struktur tersebut yaitu ada orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, komplikasi, evaluasi, dan koda. Berikut ini adalah penjelasan tentang struktur teks cerita sejarah fiksi. Pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari sebuah teks cerita sejarah yang berisi suatu gambaran tentang sebuah peristiwa sejarah. Biasanya pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. Kedua adalah pengungkapan peristiwa. Bagian ini menceritakan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. Yang ketiga adalah konflik atau rising action. Pada tahap rising action ini, penulis akan menunjukkan konflik atau masalah yang mulai semakin rumit antar tokoh. Berikutnya adalah yang keempat, yaitu komplikasi atau puncak masalah. Komplikasi merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah. Di dalamnya berisi pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Lalu yang kelima ada resolusi atau penyelesaian masalah. Setelah pembaca dibuat heboh dengan memuncaknya konflik, tentu saja harus ada penyelesaian atau resolusi. Nah, di bagian inilah penulis menceritakan akhir dari suatu masalah atau tahap penyelesaian. Yang terakhir adalah koda. Koda ini bersifat opsional, jadi tidak semua teks cerita sejarah memiliki koda. Koda merupakan penutup dari sebuah novel yang berisi komentar atau kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, apa sih fungsi dari teks cerita sejarah? Yang pertama, itu fungsi rekreatif. Memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Yang kedua, fungsinya itu inspirasi. Memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara untuk lebih baik lagi. Ketiga, fungsinya instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. 4. Fungsi edukatif dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Kaidah dan ciri-ciri kebahasaan dari teks cerita sejarah. Yang pertama kita bahas kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, kalimatnya kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari lebih dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama dalam lebih dari satu struktur. Di dalam teks tanggapan kritis ditandai adanya kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Baik kalimat majemuk, setara atau kalimat majemuk bertingkat. Yang kedua, kata hubung. Kata hubung atau sering disebut juga konjungsi adalah sebuah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dan kata lain dalam satu kalimat. Terus yang ketiga, itu kata keterangan. Keterangan dalam teks cerita sejarah terbagi menjadi dua, yakni kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Untuk waktu sendiri merupakan kata keterangan yang menggambarkan kapan terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, kemarin, sekarang, besok, lusa, pagi, siang, atau malam. Untuk keterangan tempat yang menunjukkan di mana dan di ruang mana suatu perbuatan atau peristiwa itu terjadi. Misalnya, di rumah, di sekolah, di pasar, dan lain-lain. Terus yang keempat ada kata rujukan. Kata rujukan ialah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Kata rujukan dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, rujukan benda atau hal. Kata rujukan tersebut menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan seperti ini, itu, tersebut. Yang kedua, rujukan tempat.
Rujukan tempat yaitu kata yang menyatakan atau merujuk kepada kata tempat di mana kejadian itu berlangsung, seperti kata rujukan tempat, di sini, di situ, dan di sana. Yang ketiga, rujukan personel atau orang atau yang diperlakukan seperti orang. Kata tersebut merujuk pada sebuah tokoh dalam sebuah cerita. Tokoh yang mengalami kejadian atau peristiwa tertentu, contoh kata rujukan personel atau orang yang diperlakukan seperti orang itu aku, dia, ia, mereka, dan beliau. Setelah kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, ada pula ciri-ciri kebahasaan dari teks cerita sejarah. Yang pertama adalah menggunakan kata verba material, yaitu kata kerja menunjukkan tindakan yang menggunakan fisik atau gerakan tubuh. Contoh, berlari, berenang, mengejar, melempar, mendorong, membawa, menjinjing, memikul, dan lain-lain. Yang kedua adalah pronomina atau kata ganti, yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Contoh, saya, aku, beta, sahaya, kita, kami, kamu, engkau, kau, anda, dikau, kalian, dia, ia, beliau, nya, mereka, dan lain-lain. Yang terakhir adalah konjungsi atau kata hubung temporal, yaitu kata hubung yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. Contohnya adalah seperti ketika, tatkala, sewaktu, sebelum, sesudah, lalu, kemudian, dan lain-lain. Unsur pada teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah disusun berdasarkan kronologi waktu, suatu peristiwa sejarah, dan unsur-unsurnya. Terdapat dua unsur yang ada di dalam teks cerita sejarah, yaitu yang pertama, unsur intrinsik teks cerita sejarah. Unsur intrinsik dalam teks cerita sejarah adalah unsur utama yang membangun cerita sejarah. Menurut Muhammad At-Tarsemi, dalam buku Anatomi Sastra 1998, unsur intrinsik mencakup karakter dan penokohan, tema, plot, latar, konflik, dan bahasa kiasan yang membangun cerita itu sendiri. Yang kedua, unsur ekstrinsik teks cerita sejarah. Unsur intrinsik merupakan unsur luar yang turut membangun teks cerita sejarah. Risa Delva Yenri dan kawan-kawan dalam jurnal berjudul Kajian Aspek Psikologi Tokoh Utama dalam novel Laila Majnun karya Sohleh Gismar 2013 menyebutkan bahwa struktur ekstrinsik adalah segala macam unsur yang berada di luar suatu karya sastra yang ikut mempengaruhi kehadiran karya sastra tersebut. Misalnya, faktor sosial ekonomi, faktor kebudayaan, faktor sosiopolitik, keagamaan, dan nilai yang dianut masyarakat. Ada pula teknik penulisan teks cerita sejarah. Yang pertama adalah kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut urutan kronologis. Yang kedua adalah dari sekelompok fakta atau peristiwa. Perlu ada penentuan fakta kausal atau penyebab. Fakta peristiwa, fakta penyebab. Yang ketiga adalah bila uraian berupa deskriptif naratif, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Berikut adalah contoh dari teks cerita sejarah. Sekian materi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.